Melalui juru bicara kaum muslimin, Raja Habasyah mengajukan beberapa pertanyaan kepada kaum muslimin. Dia berkata, "Mengapa kalian semua tidak bersujud kepada raja?" Ja'far selaku ketua rombongan menjawab dengan tegas, "Bahwa kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi." Amr utusan Quraisy memberi hormat kepada raja dan berkata, "Ya tuanku raja, tidakkah tuanku melihat bahwa mereka begitu sombong dan mereka sama sekali tidak mau menghormati tuanku raja dengan cara yang pantas?" Raja kemudian bertanya kepada kaum muslimin, "Apa yang menghalangi kalian jika kalian bersujud kepada saya dan kalian memberi hormat kepada saya dengan penghormatan yang biasa diberikan orang kepada saya?" Ja'far menjawab dengan tegas, "Demi Allah, kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi." Raja bertanya, "Mengapa demikian?" Ja'far menjawab, "Karena Allah telah mengutus seorang utusan di antara kami, dan utusan itu telah memerintahkan kami bahwa kami tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah yang Maha Mulia dan yang Maha Tinggi. Dan Dia telah memberitahu kami bahwa cara memberi penghormatan ahli surga adalah sama. Jadi kami memberi hormat kepada Tuhan dengan cara penghormatan yang telah berlaku di antara kami satu sama lain." Kemudian utusan Quraisy itu berkata lagi dengan hormat kepada Raja Habasyah dan berkata, "Ya tuanku raja, sesungguhnya mereka akan mengganggu keamanan negara tuanku, karena mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka di kota Makkah selalu menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan di antara golongan dan bangsanya sendiri karena tidak mau mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka memeluk agama baru yang dibawa oleh seorang pemuda, pendusta, dan seorang miskin yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah. Agama itu tidak pernah dikenal dan dianut oleh nenek moyang mereka. Di kota Mekah tidak ada orang yang memeluk agama baru, kecuali orang yang tidak punya pikiran, orang yang bodoh, orang yang melarat, sengsara, dan budak belian. Hamba berdua diutus oleh para pembesar dan pemuka mereka untuk menghadap tuanku raja, memohon kepada tuanku agar mereka segera dikembalikan ke Mekah, atau segera diusir dari wilayah negeri tuanku yang aman dan makmur ini. Para pembesar dan pemuka mereka ingin negeri tuanku terus dalam keadaan aman dan makmur seperti dari dulu, dan tidak boleh ada kekacauan karena tindakan mereka. Ya tuanku raja, para pembesar dan pemuka mereka paling tahu kejahatan mereka." Dengan hasutan dari utusan Quraisy, Raja Habasyah kembali bertanya kepada kaum muslimin, "Agama apa yang memecah persaudaraan kaum kalian, dan mengapa kalian tidak mengikuti agamaku dan tidak memeluk salah satu agama raja-raja?" Ja'far menjawab pertanyaan ini dengan tegas dan jelas. Dia berkata, "Ya tuanku, kami pada awalnya golongan orang dalam kebodohan, menyembah berhala, makan bangkai, suka berbuat jahat, suka memutuskan kekeluargaan, jahat pada tetangga, yang kuat memakan yang lemah, dan seperti itulah keadaan kami sampai Allah mendatangkan bagi kami seorang utusan, sebagaimana Allah telah membangkitkan beberapa utusan kepada orang-orang sebelum kami. Utusan dan bangsa kami yang masing-masing mengetahui silsilah, kebenaran, kepercayaan, dan terpeliharanya, serta semua perbuatan tidak senonoh. Dia menyuruh kami agar kami mengingat Allah yang Maha Tinggi, agar kita mengesahkannya dan menyembahnya, dan agar kita melepaskan apa yang disembah orang tua kami dahulu, sembahan selainnya yang berupa batu, patung, dan sebagainya. Dia juga memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah, dan juga memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan puasa. Dia juga memerintahkan kami untuk berbicara kebenaran, memenuhi kepercayaan orang lain, menjaga persaudaraan, bersikap baik kepada tetangga, menjaga diri sendiri tidak merusak dan menumpahkan darah,
Dia melarang kami dari segala perbuatan mungkar dan tidak memfitnah wanita yang jujur dalam perilakunya. Oleh karena itu, kami kemudian membenarkannya dan kami percaya kepadanya, serta kami selalu mengikuti apapun yang dibawa olehnya. Namun ketahuilah bahwa bangsa kami telah berbalik melawan kami untuk kembali menyembah berhala dan membiarkan semua yang keji dan jahat. Setelah itu, mereka memaksa dan menganiaya dan mempersempit hidup kami. Terutama mereka selalu berusaha memisahkan kami dari agama kami. Jadi kami pergi ke negeri Tuhan dan kami memilih dan bukan orang lain. Dan kami ingin berada di bawah perlindungan Tuhan. Kami selalu berharap bahwa kami tidak akan dianiaya oleh siapapun di hadapan Tuhan, ya Tuanku Raja. Mengenai sholat, zakat, dan puasa yang dimaksud di sini bukanlah sholat, zakat, dan puasa menurut rukun Islam, melainkan sholat, zakat, dan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabinya terdahulu, seperti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena sepanjang riwayat agama-agama terdahulu, sholat, zakat, puasa, dan haji juga diwajibkan. Jadi pada waktu itu, Nabi memerintahkan demikian karena menurut syariat para nabi terdahulu. Adapun sholat, zakat, dan puasa yang diwajibkan atas umat Islam sekarang, pada waktu itu ketika umat Islam hijrah ke Habasah, wahyu Allah belum diturunkan kepada Nabi SAW. Adapun perintah sholat, puasa, dan zakat pada masa sekarang adalah sebagai berikut. Syariat sholat 5 waktu turun ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Syariat zakat dan puasa setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dengan demikian, kita tidak boleh salah paham. Demikian penjelasan Ja'far tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW ketika menghadap Raja Habasyah, yang didengar dan diperhatikan oleh Raja.